mereka yang tampil online itu mereka itu memamerkan kemampuan mereka. Hari ini kita membahas tentang penyembahan saat ibadah online. Kan kita kalau ibadah online itu kan nontonnya kalau nggak di laptop, di HP, di TV gitu betul. Ya. Kan kayak nonton film, kayak nonton. tapi hatinya enggak loh ya, hatinya ibadah loh dong, ya. Jangan ya. Cuman kan formatnya kayak nonton gitu kan. Betul. Terus ada yang bilang nanti Jo, kalau pas ikut ibadahnya nggak murni gitu ya hatinya ya, terus bilang, opo pamer. Opo saksian. Pamer tinggi hati. Nah hari ini kita membahas tentang ini nih Sobat Ray. Penyembahan saat ibadah online apakah juga termasuk berdoa yang dilihat orang? Dalam tanda kutip ya. Berdoa yang dilihat orang itu kan tujuannya untuk menyombongkan diri sendiri, kelihatan rohani, pamer gitu ya. Apakah penyembahan saat ibadah online yang kita tonton, yang kita nikmati bersama itu termasuk yang itu? Nah kita mau luruskan nih ya perdebatan dan permasalahan ini bersama seorang narasumber yang luar biasa. Siapa Jonathan? Kita akan bicara bersama Pastor Filipus Edi dari Gereja BMC Sumurwulu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Filipus, halo. Shalom Pastor. Shalom Nathan dan juga Jonathan, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Bagaimana kabar Pastor? Kabar baik juga? Ya kabarnya selalu sangat baik. Sangat baik. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Terima kasih buat waktunya Pastor Filipus sudah gabung di Bahtera Yuda FM hari ini. Kita hari ini membahas tentang tadi yang saya sudah singgung sama Jonathan ya. Penyembahan saat ibadah online. Apakah termasuk berdoa yang dilihat banyak orang? Waduh. Yang ada di Matius 6 ayat 5. Tapi kalau mundur sedikit nih, ngomongin soal pamer, sombong tadi ya Joy ya. Gimana sih Pastor tipsnya dari Pastor karena memang sudah melayani sekian lama agar pelayan Tuhan ini gak terjebak pada pamer iman, pamer rohani, apalagi saat pelayanan di gereja di atas panggung. Apa tipsnya Pastor? Ya sebenarnya kembali ya kalau setiap para pelayan Tuhan atau penyelenggara suatu ibadah, lebih lagi di masa pandemi ini mau nggak mau ya, media paling berperan. Sebenarnya tipsnya supaya kita tidak dikatakan pamer adalah melayani dengan hati, itu kuncinya. Oke. Karena yang paling tahu apakah kita ini sedang memamerkan atau sedang menyombongkan diri, supaya dilihat orang, sebenarnya kita tidak punya hak untuk menilai itu. Baik. Karena kita sudah ada di zaman media. Ini masalah di zaman media yang semuanya serba terbuka. Tetapi firman Tuhan tidak pernah keliru. Sejak dari awal Tuhan selalu berkata, aku melihat hati. Ya, aku melihat hati. Apapun yang kamu kerjakan, yang dilihat Tuhan itu cuma hati. Ya, jadi dengan masa-masa seperti ini di mana ibadah online dengan topik yang diberikan, saya rasa masalah itu apakah pamer atau tidak itu kembali kepada hati kita. Jadi prinsipnya adalah tipsnya bagaimana supaya kita nggak dikatakan pamer, kembalikan pelayan itu dari hatimu kepada Tuhan. Baik. Ya, itu dari saya. Baik, seperti itu ya. Berarti kesimpulan untuk topik kita hari ini kalau kita boleh tarik sebuah benang merah gitu ya. Penyembahan saat ibadah online apakah juga termasuk dalam berdoa yang dilihat orang? Menurut Pastor Filipus, yes or no? Bagi saya, menurut saya, kan kita lihat dulu nih konteksnya di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima. Ya toh? Apakah ini termasuk pelayanan online, pelayanan media itu apakah termasuk di dalam pelayanan yang dilihat orang? Kita lihat dulu ayatnya ya. Saya baca dulu ayatnya Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, perhatikan kata ini, munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Kata dilihat orang ini juga sama dengan kata munafik. Ingat bahasa Yunani itu kalau diulang 2 kali itu berarti perlu diperhatikan apa yang sedang kamu kerjakan. Ini ciri penulisan bahasa Yunani seperti itu. Jadi Matius atau Yesus mengucapkan ini 2 kali, itu artinya supaya kita memperhatikan dengan apa yang
menjadi alasan kamu melayani, yang menjadi alasan kamu berdoa, yang menjadi alasan kamu beribadah. Jadi ini perlu diperhatikan. Itu sebabnya dari ayat ini kita banyak belajar bahwa yang Tuhan inginkan, apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita, itu jangan drama. Itu maksudnya. Jangan drama. Ya, kalau saya ngomong munafik itu nanti kayaknya kan menyinggung ya. Kamu munafik itu pilihan kata yang tidak disukai oleh orang untuk diucapkan atau disematkan atau diletakkan pada diri seseorang. Kata munafik. Kalau saya ngomong, Nathan kamu munafik, pasti kamu sakit hati. Nathan langsung tersinggung. Pasti dimatiin kameranya nih. Jangan dong. Lalu kemudian, tapi beda. Kalau saya pakai kalimat begini, Nathan jangan drama kamu. Karena kata drama dengan munafik itu lebih menyakitkan munafik. Betul. Betul. Ya, kalau orang Indonesia memakai kata itu lebih menyakitkan. Tetapi kalau saya pakai kata drama, orang Indonesia lebih suka, lebih mudah mengerti. Ya, toh. Baik. Ya, atau pilihan kata nih, jangan bersandiwara. Nah, jadi yang Tuhan mau begini, jangan sampai dalam ibadah yang kita bangun, doa kita, penyembahan kita, itu jangan drama, gitu loh. Jangan sandiwara. Karena drama dan sandiwara ini kan dilihat orang. Ini yang Tuhan mau begitu. Jadi Tuhan itu maunya kalau kamu melayani itu jangan drama. Jangan seperti orang yang melihat kamu. Jangan seperti kamu ingin dilihat orang. Iya, betul. Tahu ya, maksudnya tahu ya kalimat ini. Makanya kalau saya pilihan katanya tidak pakai kata munafik, pakai kata drama atau sandiwara, orang lebih mudah mengerti. Betul. Jadi bukan berarti ibadah itu tidak boleh dilihat orang, boleh, tapi jangan drama, begitu loh. Jangan drama, paham ya? Jadi di masa sekarang ini ibadah online, ya ini sudah zamannya, Betul. Itu sebabnya kalau pada beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, bagaimana presiden itu sudah mengumumkan bahwa kita ini akan masuk di dunia yang 4.0 begitu. Lalu pandemi ini masuk, saudara ya. Semua gereja pelayanan yang tidak siap dengan 4.0 akhirnya gendandapan. Akhirnya gendandapan, lalu dengan berbagai macam upaya supaya mereka tetap eksis, ya toh. Lalu gereja-gereja yang tidak eksis mulai membuat sebuah justifikasi atau penghakiman bahwa mereka yang tampil online itu mereka itu memamerkan kemampuan mereka. Sebenarnya enggak. Jadi kalau sudah masuk di dunia media itu bukan lagi memamerkan. Memang yang namanya televisi, film itu kan panggung sandiwara. Tapi itu tidak bisa disamakan dengan ibadah. Bahwa kalau ibadah ditayangkan online itu sandiwara, enggak. Tuhan mau begini loh. Tuhan mau kalau kamu melayani yang dimana di zaman 4.0 ini yang sudah dilihat lewat media begitu, ya toh. Ini tidak sama dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima tadi yang disebut dengan dilihat orang, bukan. Tidak sama maksudnya. Jadi artinya begini, mari sama-sama ya kita melayani ini jangan drama, pokoknya jangan drama. Lakukan itu sungguh-sungguh. Mau online, mau offline, tetap jangan drama. Itu. Jadi akarnya itu di dalam hati ya. Benar, dimulai dari dalam hati. Dimulai dari dalam hati. Luar biasa. Ini pandangan untuk setiap kita, gitu ya, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, supaya kita juga punya motivasi yang benar dalam melayani. Kita juga nggak menghakimi, wah ibadah online ini pamer gitu ya. Kalau nggak online zaman sekarang susah, Pak. Makanya itu kalau nggak online terus jemaatnya bagaimana kan, masalahnya juga gitu. Susah banget. Iya, baik, luar biasa. Jonathan ada punya pertanyaan lain? Tapi bagaimana, Pastor, kalau misalnya dari sisi jemaat nih? Iya. Saya udah berapa tahun ya? Ini saya mengalami sendiri, Pastor. 1,5 tahun. 1,5 tahun. 16 bulan. Online. Betul.
100 bulan. 100 bulan purnama. Iya, terus 1,5 tahun. 16 bulan, Pak. 16 bulan, Iya, 16 bulan. Jadi 1,5 tahun kira-kira ibadah online. Iya. Merasa kayak, wah kok kayaknya sudah beda banget ya. Betul. Nah, mungkin dari Pastor Filipus ada masukan untuk jemaat. Bagaimana bisa tetap menikmati hadirat Tuhan, bisa serius untuk menyembah bersama-sama. Mungkin Pastor Filipus ada masukan, silakan. Ya, tips-tips dari saya sederhana sebenarnya. Memang mau tidak mau kita harus mulai belajar dengan new normal worship. Jadi bagaimana kita melakukan ibadah ini bisa terhubung dengan banyak teman, banyak sahabat, banyak link, tapi tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, ingat loh bahwa hadirat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh tempat. Iya, betul. Hadirat Tuhan tidak dipengaruhi tempat. Banyak sekali konsep-konsep berpikir yang hari ini mesti dirubah. Termasuk semua Sobat Batra Yuda harus mulai open mind. Gitu. Jangan menganggap bahwa kalau ibadah online itu tidak rohani. Yang rohani itu kalau ibadah onsite. Ya, ini sebenarnya pandemi ini mendewasakan kita untuk pikiran kita mulai terbuka. Ya. Dan juga jangan merasa begini kalau ibadah online nggak rohani. Nah, ini saya tips dari saya supaya bagaimana ibadah online di mana fisik kita itu udah hadir di rumah Tuhan, tetapi kita masih bisa membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman dimanapun atau dimanapun kita terhubung dengan gereja lokal kita yang masih mengadakan ibadah online. Tips dari saya yang pertama adalah kalau kita ini mau bisa merasakan situasi yang sama dengan ibadah onsite, sekalipun kita mengerjakannya secara online, maka bagi saya begini, saya mencatat begini, mulailah melakukan dengan cara pandang yang benar dulu. Jadi cara pandang kita ini mesti kita luruskan dulu. Bahwa ini pandemi yang dimana pertemuan-pertemuan itu mesti masih dibatasi, dan aku harus tetap melakukan ibadahku sekalipun aku dari rumah, aku tetap harus merasa, jadi harus memulai pilihan bahwa aku harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi cara pandang dulu yang harus menaik. Yang kedua adalah cara kita bersikap. Supaya kita bisa dapatkan suasana yang seperti ada di rumah Tuhan. Maka berpakaianlah seperti waktu kau beribadah. Baik. Ini penting. Ini penting untuk membiasakan dulu. Ya toh? Jadi seolah-olah hari ini aku mau pakai casual begitu ya. Mandi dulu tentunya kan. Mandi dulu seperti ibadah. Jadi ini harus dimulai, habit baru ini harus dimulai. Ketika kita mulai berpakaian, mandi, berpakaian seperti layaknya kita beribadah, lalu kemudian nggak cuma punya cara pandang yang benar, nggak cuma punya sikap yang benar, mulai punya tindakan yang benar. Yaitu apa? Hati dan pikiran juga harus disiapkan. Sekalipun kita melihat hanya sebuah layar monitor yang kecil di HP kita, atau layar televisi, atau laptop kita, tapi posisi duduk, waktu WL mengajak kita berdiri, ya toh, sekalipun ibadahnya cuma 1 jam, Anda lakukan dengan sikap hati dan pikiran yang benar, bahwa Allah juga ada di rumah, di tempat, di mobil, di kamarmu pada waktu kamu bangun ibadah, maka saya percaya 3 cara berpikir ini akan memudahkan kita untuk kita ini tetap bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan dalam kehidupan. Luar biasa. Itu tidak akan pernah berubah. Seperti itu. Apa yang membuat orang tidak bisa menikmati ibadah online? Ya karena ibadahnya sambil makan. Itu namanya nonton ibadah. Sementara WL-nya nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita nyanyinya biasa-biasa. Sambil tiduran, Pastor. Sambil tiduran lagi. Ya toh? Sambil main HP lagi. Gimana cara kita ini bisa tetap merasakan hadirat Tuhan di ibadah online? Jadi semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan menganggap bahwa ini kesempatan saya nggak ke gereja kok, nggak apa-apa. Kalau saya nggak jadi rohani kan ini gara-gara pandemi, nggak bisa.
Rohani tidak rohani itu tanggung jawabmu. Bertumbuh tidak bertumbuh itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawabnya gereja. Bukan tanggung jawabnya Tuhan. Bukan tanggung jawabnya pendeta. Tanggung jawab kita. Baik. Ini yang harus diubah. Makanya begini, gereja pun di dalam cara menggerakkan ibadah, cara mengajar, mesti relevan. Baik. Kita udah nggak bisa lagi saya masih juga mendengar sih, saya masih juga mendengar gereja-gereja yang nggak bisa membuat ibadah online, lalu membuat penghakiman kepada gereja yang bisa membuat online. Saya masih temukan itu. Sesama hamba Tuhan saling menghakimi. Kamu sombong, kamu pamerin bahwa kamu punya tim musik yang baik. Kalau saya sebagai gembala justru melihat ibadah online ini, inilah yang sebenarnya mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa saya katakan ibadah online ini mempercepat kedatangan Tuhan? Bayangin, Tuhan kan ngomong begini, sebelum kedatanganku, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dulu sebelum adanya media atau gereja online seperti sekarang ini, kita kan mikir loh, kapan ya penginjilan sampai di pedalaman? Kapan ya berita Injil bisa sampai di ujung dunia? Saya mau katakan, hari ini setiap pelayananmu yang kau tayangkan di media itu sudah sampai ke seluruh ujung dunia loh. Betul. Baik. Dan sekarang ini kita udah nggak bisa lagi ngomong begini, oh gereja saya ini local church, nggak bisa. Begitu engkau tampil di media, kita ini sudah international church. Baik. Bukan local church lagi, kita ini udah international church. Itu sebabnya cara pandang kita di dalam melayani, dalam beribadah harus sudah mulai berubah. Baik. Seperti Kalau itu. kita melakukan dengan cara yang benar, ya, ada satu ayat Nathan dan juga Jonathan, ya, kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Ayat ini nggak pernah menyatakan di zaman apa kamu melayani atau di zaman apa engkau beribadah. Tapi sikap hati kudu benar. Ini yang nggak boleh dirubah. Cara kita melayani bisa berubah, tapi sikap hati nggak boleh berubah. Lihat dikatakan ayat 28-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah kita berdaulat, dia memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita beribadah kepada Allah yang tidak tergoncangkan tadi, harus dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut kepadanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, sekalipun ibadah online, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan kalau kita memiliki sikap hormat, cara pandang yang benar, sikap hati yang benar. Ini prinsipnya di sini. Itu. Ya. Semoga itu Anda bisa makin mengerti ya. Ini sudah 1,5 tahun, 16 bulan tadi Pastor Filipus sudah detail menjelaskan waktunya ya. Seharusnya kita makin terbiasa seperti itu ya. Kalau di gereja saja bisa sopan, bisa baik gitu ya. Di rumah pun juga pasti bisa sopan dan bisa baik. Tujuannya menghormati hadirat Tuhan. Jangan-jangan ntar kalau di gerejanya baik, sopan, di rumah enggak, sungkan sama jemaat. Kalau yang di gereja itu sungkan sama jemaat gitu ya. Kalau yang di rumah enggak. Oh, enggak boleh seperti itu. Di gereja maupun di rumah dimanapun kita berada, ibadah onsite maupun online, menghormati hadirat Tuhan. Betul. Itu yang lebih penting. Kita masih ngobrol bersama Pastor Filipus Edi dari BMC, dan kita masih ngobrol tentang penyembahan saat ibadah online. Itu masuk penyembahan yang maksudnya itu berdoa di depan banyak orang, dilihat banyak orang. Tapi kalau gimana soal kesaksian, Pastor? Ini beberapa sampel aja yang kita ambil random gitu ya. Mungkin saat ibadah di depan, di tengah maupun di belakang gitu ya. Lalu ada beberapa jemaat yang cerita, setelah saya mengikuti ibadah di gereja ini, saya merasakan betul ini. Nah, kalau menurut Pastor sendiri sebagai seorang gembala, ini pamer atau bukan? Iya kan? Tapi kan ya nggak tahu sih ya. Ada yang bilang ini pamer, ada yang bilang ya kan kesaksian Nathan. Kan harus jujur, lewat dari ibadah ini saya merasakan hadirat Tuhan. Nah, dari kebimbangan jemaat ini antara pamer atau enggak, menurut Pastor Filipus sendiri bagaimana? Kalau menurut saya begini,
istilah pamer tidak pamer itu yang tahu kan diri kita. Tujuan daripada penayangan itu apa? Tuhan itu gini, kita tidak bisa menghakimi, tetapi saya selalu melihat sisi positif dari setiap apa yang ditayangkan, produk apapun yang ditayangkan oleh gereja-gereja atau ya oleh link-link yang seringkali kita juga lihat. Saya rasa itu bukan pamer. Kalau menurut saya bukan pamer. Selama Tuhan dimuliakan, ini perhatikan baik-baik. Selama Tuhan dimuliakan, ya, saya menganggap bahwa itu adalah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau seandainya ada motif-motif yang tidak benar, Tuhan Yesus pun juga pernah berkata kan, apapun dan bagaimanapun caraku diberitakan, yang penting Tuhan dimuliakan. Mau dengan maksud murni ataupun tidak, mau untuk dagangan supaya dipromosikan gerejaku supaya banyak pengikutnya, bagi Tuhan yang penting namaku ditinggikan. Itu aja cara melihatnya. Jadi mau nyebut pamer atau tidak, itu masing-masing kita yang. Tapi menurut saya tidak pernah menilai bahwa yang seperti itu adalah pamer. Bagi saya begini, itu justru akan memotivasi, itu justru akan menginspirasi, itu justru akan mengompor-ngompori jemaat supaya makin mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi sikap hati dari yang memberikan kesaksian dan sikap hati buat kita yang dengerin, buat kita yang lihat gitu ya. Jangan kotor gitu ya. Lihat tuh pamer nih kayaknya. Terus lihat WL pamer nih. Semua aja pamer gitu kan ya. Gak ada yang bener kayaknya. Gak boleh seperti itu. Jadi itu namanya iri. Itu namanya iri. Gak boleh. Jangan iri. Kita ya kan? Itu harus gini. Kita itu harus jadi jemaat yang dewasa. Kita tuh jadi hamba Tuhan yang dewasa. Kita itu harus jadi gereja yang dewasa. Kalau misalnya ini saya jemaat ya. Kalau saya ngelihat ada teman saya menyampaikan kesaksian, masalah kita dulu kenal dia seperti apa nggak penting. Mari kita hargai karena Tuhan bisa mengubah seseorang, bahkan Tuhan bisa memakai dia dengan caranya. Tetapi kadang-kadang begini, kalau kita lihat teman kita berusaha, bojok, itu urusan dia dengan Tuhan. Baik, seperti itu. Lalu kalau kita sebagai pendeta ya, lihat teman kita lebih banyak followernya, khotbahnya bagus, undangan di mana baik-baik. Seringkali kita loh, seringkali sebagai hamba Tuhan kan kita seringkali menghakimi. Allah. Itu enggak baik. Ini enggak baik bagi kesehatan kita yang selalu menghakimi seperti itu. Saya dengan istri kalau melihat ya, ada gereja yang melayani dengan sangat baik. Itu selalu saya cari. Bahkan saya belajar bagaimana caranya melayani bisa baik. Bahkan kalau ada seorang pendeta, khotbahnya, hidupnya, sharingnya bagus, saya selalu bangun hubungan dan saya tanya, kamu kok bisa nyampaikan pesan kayak begitu? Kamu belajar apa? Kamu di mana sekolahnya? Kamu bangun persekutuanmu dengan Tuhan seperti apa? Itu yang saya cari. Makanya saya dan istri ini selalu belajar dan belajar. Karena apa? Hidup ini harus terus menjadi baik. Makanya kalau saya lihat tayangan gereja lain baik, pelayanan gereja lain baik, saya selalu mengatakan begini, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah intinya begini loh, banyak daripada kita itu asal-asalan dalam hal melayani, minta maaf. Kita itu harus one step ahead. Istilah ini hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang hari ini sangat ditunggu-tunggu produknya di dunia. Harusnya gereja itu one step ahead. Prinsip ini harus ada supaya apa? Supaya kita selangkah lebih baik. Jadi membangun konten. Saya pengen ya, ini ngomong aja ya. Kenapa kontennya Deddy Corbuzier itu ngeri, baru ditayangkan beberapa jam, jutaan orang sudah nonton. Betul. Pertanyaannya apa sih? Karena dia buat konten sungguh-sungguh.
Batra Yuda bisa buat konten yang sungguh-sungguh. Nggak usah takut dihakimi. Oh ini pamer ini nggak murni ini supaya kita udah nggak main zaman itu, kita udah nggak usah ngukur di situ. Yang penting begini, kita melakukan tidak dengan drama, selesai. Baik. Bukan berarti dilihat orang itu, dilihat orang itu pamer. Enggak. Yang penting begini, kamu dilihat orang, kamu tampil secara online. Yang penting begini, tidak drama, tetapi itu tulus dari hati kita, clear. Begitu. Yes. Karena yang menilai hidup kita adalah Tuhan. Baik. Ya, seperti itu. Ini sedikit saya jadi kepanjangan ya. Gak apa-apa, Pastor. Tapi kita happy banget ya kalau belajar dari Pastor Filipus ya. Tadi Pastor Filipus juga sudah kasih value di mana kita ini belajar gitu loh. Gereja satu sama gereja lain tuh bukan kayak toko ya yang sikut-sikutan ya. Jadi bisa saling belajar gitu loh. Betul. Tadi Pastor Filipus juga value-nya bagus banget. Belajar, khotbahnya kok bagus, PAW-nya kok bagus, kontennya kok bagus, itu semuanya dipelajari. Betul ya Pastor Filipus ya? Ya, saya dengan tim BMC Production, kebetulan anak saya Gary yang kapan lalu Nathan tanya, desainnya kok bagus begitu. Karena begini, ketika saya berawal dari keinginan saya itu kalau lihat tayangan yang bagus, saya selalu ingin tahu. Lalu kemudian saya ngomong sama Gary, Ger, papa itu lo kepingin kayak begitu. Ger, papa itu lo pengen punya cover lagu yang kayak begini. Papa itu seneng loh kalau ada. Lalu Gary anak saya mulai menangkap. Lalu Pak, coba Pak beli kamera ini Pak. Pak tambah lighting ini Pak. Pak beli ya sampai beli apa ini yang apa ini? Yang clip on yang mahal loh. Iya. Tapi karena mahal baru kami cari yang secondnya sampai saya antar 11:30 malam. Beli dijual sangat murah. Itu pondok pesantren butuh uang, dijual murah. Clip on, nggak tahu mereknya apa itu, yang wireless mahal pokoknya. Itu kami beli 11:30 malam. Lalu kemudian ketika kami tayangan, wah bagus, suaranya bagus, kemudian pakai softbox, kemudian peredaman, kami belajar. Ya paling tidak hasilnya, sekalipun gereja kami ada di desa, tapi tayangannya nggak malu-maluin. Karena apa? Karena kami mau belajar. Wow. Betul. Ini prinsip belajar. Karena sungguh-sungguh. Baik, seperti itu ya. Bukan Makanya untuk pamer. Bukan untuk pamer. Tadi kan kemarin benar kata Pastor Filipus ya. Beberapa waktu lalu saya WA gitu ya. Pastor gambarnya bagus banget. Ibadahnya bagus banget. Saya tonton ibadahnya gitu ya. Senang menikmati hadirat Tuhan, memuji bersama. Wah, luar biasa. Kita masih bicara bersama Pastor Filipus Edi. Terakhir dari Jonathan silakan. Kesimpulan Pastor Filipus tentang topik hari ini. Penyembahan saat ibadah online. Apakah itu juga termasuk dalam berdoa yang dilihat orang? Silakan Pastor. Ya, kesimpulannya adalah begini, lakukan ibadahmu itu tidak dengan drama. Kalau kamu melakukan semua pelayananmu dengan drama, maka kamu sedang menggenapi Matius pasal yang ke-5 tadi, ke-6 ayat yang ke-5. Jadi kalau kamu drama, itu kamu sama dengan pamer tadi yang nggak Tuhan suka. Tapi kalau kamu lakukan tidak dengan drama, sekalipun ditayangkan online, sekalipun dilihat banyak orang, tapi itu bukan drama. Asli kamu mencintai Tuhan, kamu melayani dengan sungguh-sungguh, kamu juga mengalami lawatan, orang juga mengalami lawatan. Saya yakin itu bukan seperti yang dikatakan dilihat orang, tetapi justru Tuhan yang dimuliakan. Intinya adalah lakukan ibadahmu, lakukan pelayananmu tidak dengan drama. Sekalipun itu ditayangkan dengan online. Dilihat banyak orang. Luar biasa. Jangan drama ya. Jangan drama. Kata halus dari munafik. Apa diperjelas? Ya biar jelas. Jangan drama. Biar drama itu di K-pop aja. Iya betul. Ya kan. Telenovela drama. Narasumber kami Pastor Filipus Edi punya Instagram yang bisa Anda follow. Rutin sekali postingnya. Kalau nggak rutin kita juga nggak mau promosiin ya. Apalagi kalau di lock gitu ya. Udah nggak posting di lock lagi. Susah juga kan. Buat apa di follow nggak di accept juga kan. Nah, Pastor Filipus Edi juga punya Instagram. Silakan di follow ya. Di @filipus_ed EDDY. Sobat Reida. Ya.
Atau saya tambahkan lebih baik follow yang @BMC Sumberwuluh aja. Nah, itu juga boleh. Saya lebih banyak di sana. Ada di Instagram ya @BMC Sumberwuluh, BMC Sumberwuluh Sobat Roida. Untuk doa paginya atau praise and worship paginya setiap hari ya, Pastor? Itu Selasa, Kamis, Sabtu. Oke. Selasa, Kamis, Sabtu. Jam 5. Wow. Jadi silahkan diikuti ya di Instagram live-nya @BMC Sumberwuluh Sobat Roida. Di situ juga ada jadwal ibadah, ada informasi, ada juga informasi ibadah hari Minggu. Terus juga sudah onsite juga, puji Tuhan. Jadi bisa Anda ikuti ya di @BMC Sumberwuluh. Baik. Kita sudah selesai ngobrolin bersama Pastor Filipus Edy. Banyak hal yang kita dapatkan dan semoga pendengar juga diberkati ya Pastor Filipus ya. Anda yang nonton di radio bisa beralih. Iya betul. Anda yang denger di radio mungkin bisa nonton di YouTube. Karena ada wajah Nathan, Jonathan, juga ada Pastor Filipus juga. Silakan nonton dengan kualitas yang oke ya. Silakan di subscribe juga, jangan lupa. Baik, Pastor Filipus terima kasih banyak sudah join di hari ini. Janjinya 20 menit tapi molor nih. Jadi kita kepengen denger terus soalnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya waktunya tersita banyak nih Pastor Filipus ya. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu buat Pastor Filipus, juga istri yang ada di sebelahnya Pastor Filipus. Sehat selalu. Ada di sini. Ya. Sukses luar biasa buat pelayanannya ya Pastor Filipus ya. Terima kasih. Tuhan berkati semua sobat Batra Yuda dan juga Nathan dan Jonathan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.